Tama Renza tidak menyembunyikannya dan berkata dengan serius, "Ibuku pernah belajar di Stanford saat itu. Ketika aku masih kecil, aku beruntung bisa mengikutinya mengunjungi Stanford." "Jadi itu dia?" Erik Hartono mengangguk sedikit. "Aku pikir kamu hanya 27 atau 18 tahun ini. Umur ibumu seharusnya sama dengan umurku kan?" Tama Renza mengangguk. "Saat aku lahir, ibuku berumur 26 tahun, dan dia akan berumur 54 tahun ini." Erik Hartono merenung sejenak, dan berkata, 54 tahun, 1 tahun lebih muda dariku. Sepertinya berada di kelas yang sama denganku, atau sebelumku. Bolehkah aku bertanya, siapa nama ibumu? Mungkin aku masih tahu." Tama Renza ragu-ragu sejenak, dan dengan sedih berkata dengan sedih, "Ibuku telah meninggal selama bertahun-tahun, jadi aku masih tidak menyebutkan namanya." Begitu suara Tama Renza turun, Erik Hartono sudah tertegun. Dia memandang Tama Renza, suaranya gemetar karena terkejut, dan dia bertanya, "Tama, nama belakangmu adalah Renza, lalu ibumu, apakah nama keluarganya Polen?" Tama Renza tidak bisa membantu tetapi berseru, "Profesor Erik, apakah kamu kenal ibuku?" Tiba-tiba Erik menjadi bersemangat, dan berkata, "Apakah kamu benar-benar anak Sarah?" Ketika Tama Renza mendengar kata Sarah, pada awalnya, air mata memenuhi mata Tama Renza. Sarah Polen adalah nama ibunya. Nama ini telah dirindukan di dalam hatinya selama bertahun-tahun, tetapi Tama Renza hampir mendengar seseorang menyebutkannya untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Nama belakang ibunya adalah Polen, yang aman dan bahagia. Makna sebenarnya adalah metafora seseorang yang tulus dan cukup disiplin dan memiliki karakter tanpa celah, sehingga dia secara alami akan menyentuh dan menarik orang lain, dan dicintai dan dikagumi oleh orang lain. Karena ibu Tama Renza adalah putri tertua kakeknya dan yang paling dicintai, lelaki tua itu memiliki harapan yang tinggi padanya, maka ia memberinya nama Sarah Polen, sebuah nama dengan makna yang dalam. Ketika Erik melihat Tama Renza dengan air mata berlinang, dia segera mengkonfirmasi tebakannya. Dia melangkah maju, meraih tangan Tama Renza, dan berkata dengan mata merah, "Tama, kita berdua bertemu lebih dari 20 tahun yang lalu." "Iya, saat itu kamu masih sangat muda, dan ibumu membawamu ke Stanford dan Silicon Valley. Aku dan istriku selalu ditemani saat itu, tapi masih banyak orang di sekitar. Kamu mungkin tidak memiliki kesan apapun tentangku." Saat dia berkata, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata dengan penuh semangat, "Kekasihku bahkan memelukmu saat itu. Apakah kamu masih punya kesan?" Tama Renza menggelengkan kepalanya dan berkata sedikit minta maaf, "Maaf, Profesor Erik, sudah terlalu lama, aku benar-benar tidak memiliki kesan apapun." Kemudian dia bertanya, "Profesor Erik, apakah kamu teman sekelas dengan ibuku?" "Iya." Erik mengangguk dan berkata dengan emosi, "Kami telah menjadi teman sekelas selama beberapa tahun, dan hubungan di antara kami juga sangat baik. Saat aku mengejar kekasihku, ibumu yang memberiku surat cinta." Tama Renza bertanya dengan rasa ingin tahu, "Profesor Erik, dapatkah kamu memberitahuku tentang ibuku? Ku tidak tahu apa-apa tentang pengalamannya sebelum menikah dengan ayahku." Erik menghela nafas, "Ibumu adalah seorang selebriti di Stanford saat itu. Tidak hanya mahasiswi Indonesia terbaik dalam sejarah Universitas Stanford, tetapi juga Presiden Asosiasi Alumni Indonesia Stanford dan sponsor dari dana modal Ventura Internet Stanford. Nah, banyak dari perusahaan teknologi tinggi teratas yang sekarang beroperasi penuh Silicon Valley, mereka menggunakan dana ibumu untuk melakukannya selangkah demi selangkah." Berbicara tentang ini, Erik tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, dan berkata dengan sedikit melankolis dan penyesalan, "Ibumu benar-benar wanita yang kuat di Stanford dan Silicon Valley saat itu. Dia tidak hanya cantik, agung, dan berpengetahuan, dia juga sangat mampu,
dan kekuatan keluarganya bisa disebut negara kaya. Intinya adalah, keluarga ini begitu kaya, masih bisa bekerja keras, dan membuat prestasi besar. Aku hanya melihat ibumu dalam hidupku. Semua teman sekelas kita, termasuk teman sekelas lokal itu, dikalahkan oleh ibumu. Berbicara tentang ini, Eric menghela nafas. Saat itu, ada pepatah di Stanford yang mengatakan bahwa dengan begitu banyak elit wirausaha di Silicon Valley, setidaknya sepertiga pria adalah pengagum ibumu. Kalimat ini terdengar seperti dilebih-lebihkan. Tapi saat itu, hampir semua orang di Silicon Valley tahu nama ibumu. Semua orang menghormatinya dan sangat mengaguminya. Faktanya, ini pertama kalinya Tama Renza mendengar tentang hal-hal ini tentang ibunya. Tama Renza tidak lahir saat ibunya belajar di Stanford dan berinvestasi di Silicon Valley. Setelah Tama Renza lahir, ibunya secara bertahap menjadi penolong yang baik bagi ayahnya. Karena itu, dalam ingatan Tama Renza, ibunya bukanlah citra elit bisnis. Selain itu, Tama Renza tidak tahu banyak tentang ibunya sebelum dia lahir. Ibunya rendah hati dan tidak pernah membicarakannya dengannya. Sekarang setelah dia mendengar apa yang dikatakan Eric, Tama Renza juga sangat tertarik dengan hatinya, dan bertanya, "Profesor Eric, apakah kamu masih tahu sesuatu tentang ibuku?" Eric berkata dengan serius, "Itu terlalu banyak. 3 hari 3 malam tidak bisa diselesaikan." Berbicara tentang ini, ekspresi Eric tidak bisa membantu tetapi merasa sedih dan berkata dengan emosi, "Setelah ibumu mengalami kecelakaan di Jakarta, puluhan orang dari teman sekelas kita bergegas kembali dengan pesawat sewaan semalam untuk menemukanmu. Aku ada di sana saat itu, dan ada banyak orang lain yang datang bersama. Teman sekelas ibumu di Stanford, meskipun aku lahir dan besar di Jakarta, aku memulai semua hubungan yang aku bisa di kota pada saat itu, dan aku tidak dapat menemukan keberadaanmu. Nanti, lebih dari 300 orang di asosiasi alumni Stanford kami, serta hampir 100 teman ibumu di bidang modal Ventura Silicon Valley, bekerja sama untuk menemukan keberadaanmu di seluruh dunia. Mereka mencari selama 10 tahun penuh tanpa hasil apapun. Di mana saja kamu selama bertahun-tahun." Tama Renza tidak menyangka bahwa setelah orang tuanya mengalami kecelakaan tahun itu, teman sekelas dan teman ibunya akan tetap mencarinya selama 10 tahun. Ketika dia tersentuh, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan emosi, "Profesor Eric, sebenarnya, aku telah berada di Jakarta selama bertahun-tahun." Kemudian, Tama Renza menjelaskan persembunyiannya di panti asuhan kepada Eric. "Etik tidak bisa menahan nafas, aku benar-benar tidak menyangka kamu berada di Jakarta sepanjang waktu." Tama Renza bertanya padanya, "Profesor Eric, apakah kamu kenal ayahku?" Eric Hartono menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ketika ayahmu jatuh cinta dengan ibumu, dia tidak pernah menghubungi kami. Kami hanya tahu bahwa ayahmu adalah tuan muda dari keluarga Surabaya, tetapi lebih detailnya tidak begitu jelas. Saat orang tuamu mengadakan pernikahan di Surabaya, aku dan istriku awalnya berencana untuk datang untuk hadir, tetapi sesuatu terjadi di Amerika Serikat pada saat itu dan kami harus mengubah rencana kami untuk sementara." Seperti yang dia katakan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, Amerika Serikat dan Indonesia masih terlalu berjauhan. "Jika aku ingat dengan benar, setelah ibu dan ayahmu kembali ke Indonesia dan menikah, aku bertemu dengannya 3 kali sampai dia mengalami kecelakaan di Jakarta, terakhir kali, saat dia membawamu ke Stanford." Ketika Eric mengatakan ini, dia tidak bisa menahan nafas. Terkadang dunia orang dewasa seperti ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.